Halo semuanya, perkenalkan saya adalah Noval Ferry Febriansyah, mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan komparatif terhadap perspektif pendidikan yang dimiliki oleh Al-Ghazali dan John Locke. Sebelum membahas materi ini lebih lanjut, sebelumnya pendidikan komparatif itu apa sih? Jadi, pendidikan komparatif merupakan suatu ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur dalam membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Maka, pendidikan komparatif ini sering disebut dengan istilah pendidikan berbandingan karena keduanya memiliki pengertian yang sama. Nah, dalam video ini, pendidikan yang akan saya bandingkan adalah pendidikan pada perspektif oleh Al-Ghazali dan juga John Locke. Pada pembahasan kali ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan adapun metode yang saya gunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan metode dokumentasi. Dengan cara mengumpulkan berbagai sumber seperti buku, catatan, transkrip, notulen, dan sebagainya. Ada yang tahu siapa orang yang ada pada gambar di samping? Ya, mereka adalah Al-Ghazali dan John Locke. Al-Ghazali yang memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dilahirkan di Tus, salah satu kota di Persia, pada pertengahan abad ke-5 Hijriah atau pada tahun 450 Hijriah, dan jika dalam Masehi pada tahun 1058 Masehi. Al-Ghazali merupakan seorang pemikir besar Islam yang dianugerahi beberapa gelar. Di antaranya adalah Hujjat al-Islam yang berarti bukti kebenaran agama Islam, dan Zain ad-Din atau perhiasan agama. Al-Ghazali sendiri hidup dari keluarga yang taat beragama dan bersahaja. Dari keluarga itulah Al-Ghazali mulai belajar Al-Quran. Al-Ghazali mempunyai dasar pendidikan yang kuat dan dasar pendidikan spiritual, sehingga menjadi dasar dalam pembentukan kepribadian dan perkembangan hidup selanjutnya. Lalu, John Locke sendiri lahir 29 Agustus 1632 Masehi di Brixton, Somerset, pada masa kekuasaan Charles I. John Locke merupakan seorang Kristen yang beriman dan soleh, yang menerima wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dia menjaga wahyu dengan pagar-pagar rasional. Pada suatu ketika, ia pernah berkata, kesaksian nyata dari wahyu merupakan kepastian tertinggi. Namun, di lain kesempatan, dia berkata, wahyu harus dinilai dengan akal. Pada akhirnya, menurut John Locke, akal merupakan nilai yang tertinggi dalam segala hal. Al-Ghazali dan John Locke memiliki banyak persamaan dalam perspektif mereka dalam pendidikan. Al-Ghazali sebagai seorang muslim yang taat beragama mempunyai dasar pendidikan spiritual yang kuat, menjadi landasan utama dalam pemikirannya. Sebagaimana Al-Ghazali, John Locke juga merupakan tokoh yang sangat religius dan taat dalam agama John Locke sendiri, yaitu agama Kristen. Keduanya sama-sama menerima wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Bagi Al-Ghazali, masa anak-anak sangatlah penting karena pada asalnya jiwa anak adalah murni dan terbuka terhadap pengaruh lingkungan. Karakter dari anak akan tertulis sebagaimana pena menulis di atas kertas, dan masa depannya ditentukan oleh pendidikan dan pada pendidiknya. Maka dari itu, masa depan anak sangatlah bergantung pada lingkungan pendidikan tempat ia berada. John Locke sendiri juga mengungkapkan hal yang sama. Ia berpendapat bahwa manusia itu layaknya kertas putih dan bersih yang belum tercoret oleh pena. Dalam video ini, saya akan membandingkan perspektif pendidikan yang dimiliki oleh kedua tokoh ini dalam segi tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, dan metode pendidikan yang digunakan oleh kedua tokoh ini. Oke, pembandingan yang pertama yaitu pembandingan dalam segi tujuan pendidikan. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa pendidikan harus ditujukan untuk pengembangan budi pekerti yang luhur dan memiliki kesadaran anak terhadap hukum Islam dan pengetahuannya tentang agama Islam. Dalam hal ini, Al-Ghazali sependapat dengan Locke yang menyatakan bahwa lingkungan pendidikan seperti halnya sekolah ataupun pendidikan di rumah merupakan wadah pembinaan pendidikan bagi anak dalam rangka mempersiapkan anak menuju kedewasaan dan membentuk kepribadian yang lebih baik. Sistem pendidikan yang diterapkan Locke sendiri lebih mengedepankan pendidikan di rumah daripada pendidikan di sekolah, yang ia tujukan untuk membuat anak menjadi lebih baik dan berguna, serta membuat anak dapat merasakan kebahagiaan di lingkungan hidupnya.
Dalam hal ini, Al-Ghazali juga sependapat dengannya, yang ia arahkan pada pembentukan akhlak yang mulia. Oke, sekarang lanjut dengan poin yang kedua. Perbandingan di poin kedua di sini yaitu adalah perbandingan dalam hal kurikulum pendidikan. Al-Ghazali mendasarkan pemikirannya bahwa kurikulum pendidikan harus disusun dan selanjutnya disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan psikisnya. Pelajaran harus disampaikan secara bertahap dan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Senada dengan hal itu, John Locke juga menegaskan bahwa kurikulum harus diarahkan demi kecerdasan dan kepentingan individu, kemampuan dan keistimewaan anak-anak dalam menguasai ilmu pengetahuan dan disampaikan secara turut-berturut. Ia tidak setuju bila mata pelajaran diberikan secara bersamaan, tetapi harus berurutan, seperti membaca, menulis, dan menggambar. Bahkan pelajarannya juga harus dipilih, seperti pelajaran yang mempunyai nilai praktis yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, pendapat Al-Ghazali tidaklah bertentangan dengan kurikulum yang diutarakan oleh John Locke, namun terdapat keserasian dan saling melengkapi antara keduanya. Kurikulum pendidikan Al-Ghazali berisi muatan ilmu-ilmu agama, dan kurikulum pendidikan John Locke berisi muatan ilmu-ilmu non-agama, atau bisa dibilang ilmu umum. Baik, lanjut ke poin yang ketiga atau poin yang terakhir, yaitu poin metode pendidikan yang diterapkan oleh kedua tokoh tersebut. Bagi Al-Ghazali, metode mendidik anak sangatlah penting. Hal ini ia lakukan dengan memberikan pembiasaan kepada anak didik untuk berbuat baik dan dengan cara-cara yang baik pula. Dengan cara itu, diharapkan anak akan tumbuh dalam kebaikan dan memperoleh kebahagiaan. Sebaliknya, jika anak dibiasakan dengan hal-hal buruk, maka mereka akan memperoleh kesengsaraan dan kerugian. John Locke sendiri juga memiliki metode yang sama dalam Al-Ghazali. Dalam pembelajaran praktek, Locke mengarahkan anak didik kepada praktek aktivitas-aktivitas yang menjunjung nilai tinggi kesopanan dalam hal ideal sampai mereka menjadi terbiasa atas apa yang ia lakukan. Mereka pertama-tama akan diajari melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Kemudian tiba pada pengertian apa tujuan dari hal yang ia lakukan tersebut. Selain itu, Locke juga tidak membenarkan adanya pemberian hukuman terhadap anak didik. Sebagaimana Locke, Al-Ghazali juga tidak menyetujui adanya hukuman, karena menurut Al-Ghazali, hal itu hanya akan menjadikan anak menganggap remeh terhadap celaan atau perbuatan buruk, serta menjadikan hatinya tidak mampu lagi dinasihati dengan perkataan. Al-Ghazali menetapkan bahwa sumber ilmu pengetahuan berdasarkan pada kebenaran wahyu, bukan pada kebenaran akal semata. Berbeda dengan Locke sendiri yang berpandangan bahwa keberadaan akal lebih tinggi daripada wahyu tersebut. Locke menganggap bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah pengalaman atau dari data-data empiris semata, sebagaimana sumber ilmu pengetahuan barat pada umumnya, yang diantaranya didapat melalui dunia pendidikan. Sebagaimana Locke, Al-Ghazali juga berlandaskan pada pengalaman, namun pengalaman tersebut lebih mengarah kepada pengalaman-pengalaman spiritual yang didapatnya. Kurikulum pendidikan Al-Ghazali berisi tentang muatan-muatan ilmu agama, sedangkan kurikulum pendidikan Locke mencakup ilmu-ilmu umum. Metode yang mereka gunakan adalah metode dengan membiasakan anak sejak dini pada kesopanan, hingga anak-anak tersebut menjadi terbiasa atas apa yang ia lakukan. Belajar sambil bermain menjadi salah satu ciri khas pendidikan yang dilakukan oleh John Locke. Pembentukan susila, moral, dan budi pekerti lebih diutamakan, dan kedua tokoh tersebut juga menolak pendidikan yang berlebihan dan pendidikan yang memberikan hukuman. Perspektif Al-Ghazali dan John Locke dalam hal pendidikan memiliki persamaan dan juga perbedaan pada hal tujuan, kurikulum, dan juga metode pendidikan yang digunakan. Hal-hal tersebut saling bertolak belakang, akan tetapi juga saling melengkapi di antara keduanya. Al-Ghazali menyusun kurikulum pendidikan yang berisi muatan ilmu agama, sedangkan John Locke sendiri merekomendasikan pendidikan dengan ilmu-ilmu non-agama atau biasa disebut dengan ilmu rasional. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perspektif pendidikan dari Al-Ghazali tertuju pada pembentukan dan persiapan anak menuju kedewasaan, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang puncaknya adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perspektif pendidikan John Locke
lebih tertuju kepada muatan-muatan ilmu non-agama, karena John Locke menganggap bahwa akal merupakan hal tertinggi dalam menilai sesuatu. Akan tetapi, perspektif pendidikan dari kedua tokoh tersebut memiliki kesamaan, yaitu sesuai dengan fitrah anak dan manusia pada umumnya, tentu membutuhkan pendidikan untuk pencapaian tujuan yang ada. Akan tetapi, perspektif pendidikan Al-Ghazali dan John Locke memiliki persamaan, yaitu sama-sama mementingkan masa depan anak dan sama-sama memikirkan bahwa masa depan anak ditentukan oleh lingkungan tempat dia berada atau pendidikan yang ia terima semasa hidupnya.